dari mendekat dalam di depan laptop. Nah, kita akan membicarakan tentang supervisi akademik dengan berbasis coaching. Nah, sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Jangan Allah hukumi kamu mak ya Pak. Oke, baik ibu-ibu dan bonus Bapak Sarul. Sebelumnya kita biar refresh dulu dari tadi duduk. Kita dan dari sini satu kanan tinggi di sebelah kanan. Kemudian kita bergantian seperti dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. 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 Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Cukup, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan waktu dan kesempatan pada siang hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin banyak ngobrol. Jadi mohon HP-nya dibalik. Kita akan membicarakan tentang supervisi. Saya pengen tahu ada yang sudah pernah disupervisi? Berarti sudah semua ya? Sudah semua. Nah, sekarang saya mohon silakan angkat tangan untuk yang mau menyampaikan. Pertanyaan saya adalah bagaimana rasanya ketika disupervisi? Terus agak deg-degan, baru agak terus apa ya? Pokoknya mantap aja. Oh mantap aja. Mantap aja. Kira-kira kalau disupervisi itu, mohon maaf, menurut Ustazah Sri itu kalau disupervisi itu diapain toh? Dikoreksi barangkali ada kekurangan. Terima kasih. Berikutnya masih tentang perasaan. Perasaannya gimana ketika disupervisi?
Monggo. Monggo Ustazah. awal ya Nah, setelah waktu ya ada lagi? ya ketika perasaannya ya kan tetap pasar nanti ada anak-anak apa yang mungkin di luar kendali. Ada yang sampai nggak bisa tidur malamnya karena kalau tak print gitu, yuk melembur PP atau ternyata penilaian aku belum tak masukin gitu. Ada yang sampai nggak bisa tidur. Bisa tidur tapi mimpinya itu. Oh, sampai terbawa mimpi ternyata mimpinya. Tapi yang dimimpikan bukan supervisor itu. PP ini. Oh ya materinya. Oke. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah semua. Nah itu ketika kita mau diskusi ada yang Ustazah sendiri tadi siap-siap, ada yang dudukan, ya Ustazah sendiri sampai terbawa mimpi. Nah semoga setiap hari kita merasa seperti itu ya, karena setiap hari kita disupervisi oleh malaikat. Jadi yang perlu kita resapi bersama ya, itu tadi adalah perasaan yang teman-teman rasakan ketika akan disupervisi. Nah, ketika sekarang yang mensupervisi, ketika mensupervisi itu perasaannya seperti apa? Yang lain selain Ustazah Tetap dan Ustazah Siti. Go, raise hand. Yang mensupervisi bagian. Iya, yang mensupervisi itu saya misalnya, saya mensupervisi Ustazah Kiki. Nah, saya perasaannya gimana? Long. Oh, yang mensupervisi. Sangat Sangat membantu. Itu Pak Soam. Gimana rasanya? Sudah pernah mensupervisi. Nah, gimana rasanya ketika mau mensupervisi? Yang pertama, sebelumnya seharusnya itu tahapannya supervisi itu kita ada supervisi. Ini pertanyaannya adalah perasaan Anda Perasaan ketika mau mensupervisi. perasaannya ya senang bisa ketemu yang mau disupervisi. Terus kan tujuan supervisi itu kan tidak untuk menilai, tapi kan meningkatkan kualitas pembelajaran itu biar lebih baik. Jadi yang bisa coaching atau apa ya, kita bisa sharing sama teman. Anda segar. Itu materi kita masuk ke sini. Ada lagi yang lain? Cukup? Betul. Oke, cukup. Nah, tadi perasaannya senang bisa berjumpa dengan rekan yang akan disupervisi, kemudian ingin bahwa ketika setelah supervisi ada peningkatan. Nah, betul sekali. Itu adalah bagian dari materi yang akan kita sampaikan. Oke. Nah, tadi sudah disampaikan tentang supervisi. Apa itu supervisi? Jangan-jangan kita harus melakukan yang orang ngerti supervisi itu apa? Super dan visi. Oh, super dan visi. Superman. Ya? Oke, baik. Berikutnya. Nah, supervisi itu terutama kalau di dunia pendidikan adalah supervisi akan merupakan serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk memberikan dampak secara langsung pada guru dan kegiatan pembelajaran mereka di kelas. Betul tadi yang disampaikan oleh Ustazah Sari, memberikan dampak langsung yaitu perbaikan, baik perbaikan bagi guru atau yang mengajar dan juga perbaikan bagi seluruh anak-anak di kelas tersebut. Berikut. Yang berikutnya tadi ya. Nah, ketika mau mensupervisi, kemarin kan sudah pernah nih melakukan supervisi. Apa yang kemarin dilakukan ketika supervisi baik sebelum, ketika ataupun pasca supervisi? Siapa yang ingin? Selain yang tadi, lagi. Sebelum supervisi, saya melihat dulu apa
awalnya juklaknya dulu, dipelajari juklaknya. Siapa Kemudian yang akan kita supervisi, tanggalnya, waktunya kita sesuaikan. Nah, karena kemarin belum ada informasi tentang supervisi, jadi kita tidak ada seperti itu ya. Kita pelajari dulu juklaknya, kemudian juga ininya item-itemnya yang harus supervisi seperti apa. Kemudian juga kita pernah menyampaikan juga secara langsung pada teman kita yang akan kita supervisi itu. Kalau ketika melakukan supervisi, ya kita cek ini dulu. Yang pasti kita menemukan administrasinya. Kalau belum siap, paling belakangan. Pasti kita lihat dulu apa yang teman kita lakukan selama mengajar, mulai dari awal sampai dengan akhir. Dan ketika itu kita minta dulu FPP-nya. Kemudian sambil memberikan mencatat apa-apa yang perlu kita supervisi, yang perlu dikembalikan dulu. Kemudian setelahnya baru kita menyesuaikan waktu yang kita juga mengajar, nanti kita tinggalkan dulu disesuaikan, dan setelahnya baru kita ajak untuk berkomunikasi langsung apa yang sudah kita supervisi tadi, baik apakah sesuai dengan FPP-nya atau tidak. Kemudian juga dengan administrasi yang lain-lainnya kita cek dulu, baru kita sampaikan apa-apa yang diperbaiki. Yang ada sedikit ya, yang artinya yang kadang kita itu masih maaf karena kita masih sungkan dengan teman kita itu apa yang harus diperbaiki. Itu kayaknya kita masih ada beberapa ya, yang ini sungkan untuk ini, yang ini sungkan untuk ini, sungkan untuk hanya beberapa saja. Oke, dari sebesarnya adalah yang pertama mempelajari juklak yang harus disediakan, yang kedua tadi minta RPP ya. Nah itu mungkin masuk ke prasupervisi. Kemudian yang ketiga tadi mencatat hal-hal penting yang ingin disampaikan ketika bertemu dengan yang disupervisi. Kemudian yang keempat tadi ada catatan bahwa ada kesungkanan, rasa nggak enak ya karena kita orang Jawa ya, untuk menyampaikan apa-apa yang perlu diperbaiki kepada rekan sejawat kita. Oke, satu lagi, ketika mensupervisi apa yang dipersiapkan? Saya sebagai yang membuat juklaknya, betul. Jangan-jangan membuat juklaknya karena ini ternyata saya kira ngelakoni orang sesuai dengan yang ditujukan gitu kan. Ini termasuk check and recheck gitu. Yang pertama adalah menyiapkan tim, karena kita sekolahnya dulunya banyak, sekolahnya sendiri perlu membuat tim dulu. Kemudian yang kedua adalah menyiapkan panduan untuk programnya ya, panduan programnya untuk termasuk menyiapkan jadwal. Walaupun jadwal itu sudah ada yang satu yang masih bisa disesuaikan, tapi kita siapkan dulu supaya dalam persiapannya masing-masing tidak kesulitan mencari waktu ketemunya. Kemudian yang ketiga adalah selanjutnya melakukan briefing, ya, briefing dengan para supervisor. Jadi tujuan supervisi itu apa? Itu kita sampaikan pada teman-teman. Jadi kita memang bukan menilai seseorang baik itu dan kinerja, tapi sifatnya supervisi itu adalah melakukan pendampingan dan harapan guru-guru yang menjadikan kita semakin baik kualitas mengajarnya, yang sudah baik bisa ditingkatkan, bisa dipatularkan ke yang lain, yang masih kurang bisa. Mungkin seperti itu. Ya, Saya selanjutnya melakukan evaluasi dan pelaporan. Nah, selama ini yang sudah, kalau menyiapkan tim sudah, berkoordinasi sudah,
terlaksananya supervisi sudah. Nah, mungkin yang tadi evaluasi dan tindak lanjut sudah sejauh mana? Kalau evaluasi saya kemarin dengan membaca hasil PKK teman-teman itu kita masukkan dalam satu form, misalnya ada form mereka supervisi, kemudian membaca hasil evaluasi pasca supervisi dari teman-teman. Itu saya susun dalam laporan, kemudian tindak lanjutnya masuk ke dalam program sekolah. Di antaranya misalkan dari situ guru misalnya masih kurang dari sisi cara mengajarnya. Nah itu mestinya itu nanti dilihat berapa persen guru yang masih harus diperbaiki dari cara mengajar. Kalau hanya sebagian kecil berarti nanti cukup dengan yang bersangkutan bisa masuk ke kelas lain untuk sama-sama mengajar. Tapi kalau banyak itu bisa dibuatkan pelatihan. Berarti selama ini RTA-nya baru tertulis RTA tapi belum terlaksana. Sebagiannya ada yang tertulis di RTA, tapi sebagiannya mungkin ada yang tidak lanjut lagi. Misalkan kalau yang berupa pelatihan, misalnya inspirasinya dari hasil evaluasi tes secara umum ya. Tapi kalau dulu terus belajar dari guru lain, misalnya pandangan kita itu yang belum. Jadi dimasukkan langsung dari supervisor kayak diskusi mungkin ya bisa. Selama ini begitu ya, nanti kita perbaiki sama-sama. Nah, alhamdulillah sudah ada ini ya jembatannya ya, ternyata yang diharapkan sudah, cuma nanti tinggal masukkan sambil berjalan. Nah, seperti yang sudah disampaikan tadi Bu Suri ya, mohon maaf ini saya mengadakan forum ini bukan karena ada tugas, nggak ada tugas, cuman pengen sharing aja sama teman-teman. Dan juga tadi Ustazah Sami sudah menyampaikan ada pra, ada lalu ketika supervisi dan juga ketika pasca. Ini karena harus ngerti ilmu nih, karena sudah di CGP. Nah, saya pengen teman-teman itu bisa aktif begitu untuk mengikuti CGP. Kalau kemarin saya itu CPP dan kemungkinan ini adalah CPP terakhir karena jumlahnya sudah sangat banyak. Yang gelombang 1 bareng saya itu 1408. Nanti belum ada gelombang 2. Kalau yang 3 saya nggak tahu. Nah, evaluasi yang kemarin ketika penutupan itu CPP sudah ditiadakan karena kemungkinan CPP itu fungsinya bisa digantikan oleh CGP yang sudah lulus. Gitu. Nah, saya mohon pada teman-teman, monggo yuk kita belajar bareng di program guru karena di situ banyak sekali ilmunya. Saya tuh merasa apa ya? Piye enggak enak gitu loh, enggak maksud bukan enggak enak sama orang lain enggak. Cuma saya melihat bahwa di guru-guru negeri maupun swasta sekota Magelang itu antusiasnya luar biasa. Tetapi di sini kok adem ayem, padahal di situ ilmunya oke banget. Di situ tuh isinya ilmu. Kalau prakteknya kita udah jalan, kita tuh semua ada. Mau cari apa? Profil pelajar Pancasila di semua kegiatan kita tuh udah punya. Cuma dalam CGP ini atau dalam program guru penggerak atau dalam implementasi kurikulum merdeka itu hanya beda judulnya aja, beda istilahnya. Kalau kita udah punya semua, tapi dari situ kita punya banyak sekali ilmu yang bisa kita punya. Kemarin saya lihat di Pendowo itu ada 3. Di Pendowo 3 yang notabene muridnya berapa? Nama kita ya jelas orang kita. Sana cuma orang. Kemarin tuh kita sebenarnya nggak semuanya ikut, cuma dalam prosesnya, nah itu. Tetapi yang tidak daftar pun juga banyak gitu. Lebih banyak yang tidak mendaftar daripada yang sudah mencoba. Ya kan? Kalau yang awal itu semua daftar itu awal ya. Yang akhirnya terseleksi ada 4 ya, 4 yang lolos sampai dengan tahap wawancara itu ada 4. Tapi kan kita tidak bisa melihat apakah IC itu selesai atau tidak itu loh. Nah itu, jadi teman-teman yang nggak sampai dengan tahap wawancara itu sampai mana ya kita tidak tahu. Ya dorongan insya Allah kita mendorong memang apa ya? Ini yang dikawal bareng. Kayak kemarin kita sama di Gedung Sari itu kan
yo ada tempatnya khusus sendiri, yo ngisi IC-nya. IC itu karena mungkin kita tidak terbiasa menulis ya, jadi rodo piye. Oh saya tuh di CPP itu juga salah ngeklik. Awalnya kan saya nunggu grup penggerak. Dia udah ngirim tuh nih daftaran grup penggerak, tapi dia nggak kasih tanggal. Jadi misalnya dia share tanggal 1, saya tanggal 2 ngeklik, padahal pendaftaran grup penggerak itu tanggal 15. Nah, otomatis kan tanggal sebelum tanggal 15 itu programnya ternyata lain, yaitu CPP. Nah, saya tuh karena kalau nggak sengaja itu mah gitu loh. Nah iya, makanya saya kan protes sama dia. Saya tuh daftarnya CGP, kenapa di sini nongolnya tulisannya CPP? Saya kan gitu. Dia ya ampun ngerti gitu loh. Terus akhirnya dia share tanggal ini loh, CGP kisah saya sok urung buka gitu. Setelah saya cermati, saya buka isinya loh, ternyata isinya itu sudah setengah jalan tak isi. Sebenarnya untuk di cancel lalu masuk CGP bisa, tapi saya pikir isi sak gawean dhewe. Nah, saya kembali ke ketika dulu awal saya daftar CGP yang saya kurang sak berkas itu. Padahal berkasnya sudah ada di poin nomor 2. Nomor 3 ternyata harus unggah berkas yang sama. Kemungkinan nggak lolosnya di situ. Nah, untuk ngisi IC-nya aja itu. Nah, kemarin teman-teman sudah duduk bersama, tapi ono sing garap separuh, ono sing belas orang digarap. Masih intinya daftar, tetapi mungkin orang digarap apa gitu. Itu tuh manin-manin. Katakan selesai. Luar biasa. Tapi yang kurang Dicoba lagi. awal pertama itu kan Ya, dicoba lagi Bu. Selama ini masih ada, karena ini kita ke depannya akan ngomongnya itu terus gitu. Ke situ terus. Disorot terus. banyak kok nggak ada. Banyak nggak ada di Nggak dilolosin. bukan yang dilolosin, yang punya kalau sedang Pusat, itu pusat yang punya kita juga nggak tahu lolos Ya. enggaknya itu di mananya itu ya nggak tahu. kayaknya dari something gitu dalam mungkin prosesnya. Kalau ngecek data atau enggak, saya kan ngecek berkas setelah H+1. Artinya kemarin itu sebenarnya silahkan memperbaiki berkas sampai tanggal kemarin, tapi saya tidak memperbaiki berkas karena tanggal kemarin karena saya nggak buka. Saya nggak rajin buka surat PKB. Jadi saya hari ini buka, habis telat ya sudah, otomatis saya nggak lolos. Saya sudah kroso, ini saya nggak akan lolos karena kemarin saya tidak mengunggah berkas yang diminta gitu. Itu. Nah, mungkin besok ketika mencoba lagi dicermati kembali pertanyaan-pertanyaannya dan diluangkan waktu untuk mengerjakan. Monggo bisa di-manage bareng-bareng. Saya sering rodo meskul itu wah sekolah-sekolah orang murid belum CPP-nya orang dalam. Belum nanti berpenggaranya. Belum sekolah-sekolah yang lain gitu. Kemarin itu isinya dari kepala sekolah ini dosa anteng di grup orang ngulangi. Kelihatan kan videonya ini mesti kepala sekolah, tapi nggak sih on off videonya mesti tinggal ngulang gitu loh. Dan ternyata iya, ketika ngobrol-ngobrol itu ada yang sudah jadi kepala, yang sepuh-sepuh, maaf ya, sepuh-sepuh kepala sekolah sepuh itu ya belum kok sinau Jambon, belum sinau Pajet. Itu loh, masa kita semangatnya nggak semangat seperti teman-teman yang di luar sana gitu. Apalagi sekarang infonya CGP itu sudah langsung lulus untuk sertifikasi. Enggak, maksudnya punya poin plus. Nah, saya bacanya ada rekognisinya. Dia punya poin plus kayak sudah PPG untuk lulus, kayak P3K kalau lulus, kalau sudah. Nah, itu sudah ada poin plusnya, nanti tinggal mengikuti. Karena nggak mungkin langsung lulus PPG. Sekarang kan sekolah-sekolah universitas yang punya program PPG kalau dengan model penggerak langsung fakultas PPG-nya payu rugi, mereka punya dosennya, mereka punya sistemnya, masa itu ambil begitu aja nggak mungkin. Jadi ada poin plus, meskipun nanti di sertifikasi kita nggak ngarahnya ke situ, tapi intinya adalah ilmunya itu banyak gitu. Banyak di sebelah. Saya pengen teman-teman itu merasakan apa yang kita rasakan. Jadi
penggerak, siap-siap besok. Siap-siap besok mesti tuntutannya ini Oh, sudah iya. kayak penggerak. Kita kan lolos Saya juga semua. kan prosesnya. Otomatis ini akan terus berjalan. Hanya memang CGB itu butuh daya jual. Ini yang perlu dimunculkan di teman-teman itu mau belajar, mau rekoso, ini adalah tabungan jangka panjang itu yang harus muncul. Nggak ada itu namanya beban. Beban itu akhirnya mumet. Kemudian apa ya yang terjadi berubah secara batinnya. Paham maksudnya ya? Karena ini butuh panggilan hati. Tugas-tugasnya kan nggak sedikit. Makanya kemarin ketika banyak yang nggak lolos itu ya bisa yang ini dulu, besok bertahap siapa lagi, saya sampai ini. Nah dulu kan kok seneng kira lolos gitu karena kerjaan Cinderella ini tau. Tapi begitu sekarang, oh ternyata dilakukan oke aja gitu. Sama kayak kalau kita PPG itu loh Bu, kalau saya akhir PPG ini akhir saya dan setelah saya itu waduh jam Cinderella. Itu kita teman-teman kita tuh sampai satu sekolah tuh ada 13 ya. Kita tuh ya yang ngomong misalnya kan 25 ada ya. Kata awalnya 25. Semua kan ikut, semua ikut, hanya kemudian sampai kemana masing-masing itu ya. Kemungkinan diisi. Kita nggak bisa ngecek seberapa jauh isinya teman-teman nih. Saya ngerti ya teman-teman DW gitu kan. Nah, kemudian notifikasi kesayangannya oke. Berikutnya masuk ke sini apa yang akan dilakukan. Nah, saya berharap teman-teman setelah mengikuti kuliah singkat super singkat ini bisa nanti melakukan bahwa oh ternyata di supervisi itu nggak cuma seperti yang sudah kita lalui kemarin-kemarin. Nah, kira-kira ada apa? Dan berikutnya. Nah, seperti yang sudah tadi disampaikan sama Bunda Sepisah, ternyata dalam supervisi akademik itu ada tahapannya, yaitu yang pertama jelas niat untuk membantu mendukung untuk bermitra adalah pengembangan hidup orang yang supervisi. Jadi kita itu mitra Bapak Ibu, bukan Bapak Ibu. Kebiasaan kemarin Bapak Ibu terus. Kita itu mitra yang disupervisi. Bukan kita untuk menilai jenis A, B, C atau itu atau walu enggak. Tetapi kita adalah mitra. Jadi kita harus benar-benar niat dulu. Sama seperti kalau kita mau sholat ya niat. Nah, kemudian ada prasupervisi. Ada apa dengan prasupervisi? Itu singkatnya adalah sepakati dengan supervisi tentang apa yang ingin diamati dan dikembangkan. Lakukan sebelum pengamatan. Nah, nanti pada tahapnya kita akan lihat secara detail sekarang. Kemudian yang berikutnya adalah tahapan supervisi. Lakukan pengamatan atas hal yang akan disupervisi. Catat hal-hal yang sesuai dengan kompetensi dan yang belum sesuai. Nah, seperti tadi yang sudah disampaikan sama Ustazah ini, mencatat hal-hal yang perlu diberi masukan. Tetapi ingat, jangan cuma apa yang belum sesuai, tetapi yang sudah sesuai pun alangkah baiknya kita catat juga. Kenapa? Karena nanti akan ada di ilmu umpan balik nanti berikutnya. Nah, yang terakhir adalah pasca supervisi. Diskusikan hasil pengamatan dari pendapat supervisi, terlebih dahulu sepakati rencana pengembangan. Nah, supervisi akademik berbasis coaching ini adalah gali pendapat supervisi terlebih dahulu. Sama seperti yang sekarang proses kita lakukan. Tadi kenapa saya kok bertanya gimana perasaannya, terus apa yang dipersiapkan sebelum supervisi, disupervisi, kemudian bagaimana perasaannya mensupervisi, apa yang disiapkan sebelum mensupervisi, itu merupakan bagian dari gali pendapat. Kenapa? Karena kita ada di dalam pembelajaran orang dewasa. Pembelajaran orang dewasa itu adalah teman-teman yang menemukan sendiri apa yang sudah teman-teman jalani atau apa yang ada dalam pemikiran teman-teman. Jadi bukan dari saya. Kalau dari saya namanya balik lagi seperti zaman dulu, pembelajarannya teacher center. Benar nggak? Bisa gitu. Harapannya seperti itu. Nah, di dalam tahap yang pertama yaitu niat. Tadi nggih, saya mohon teman-teman sehat karena kita sekolah besar, jadi ini sudah dibagi-bagi alhamdulillah. Pastikan Anda dalam keadaan fit, tenang, dan dapat hadir sepenuhnya. Nah, hadir sepenuhnya ketika supervisi.
Kenapa? Karena nanti ada yang akan kita catat, baik itu poin positif maupun poin-poin yang perlu kita sampaikan berupa perbaikan-perbaikan. Teguhkan niat untuk menjadi mitra. Saya tekankan kembali, menjadi mitra. Untuk memahami bukan mengajari. Untuk bersikap terbuka dan ingin tahu. Nah, di dalam yang saya garis bawahi yaitu menjadi mitra tadi, perlu kita tanyakan ketika nanti supervisi, ini sebenarnya masuk ke prasupervisi. Ketika nanti kita mau mensupervisi, apa yang bisa kita bantu? Kenapa? Karena supervisor itu adalah mitranya supervisi. Jadi dia bukan hanya duduk manis di belakang, melihat, mengamati, mencatat, bukan hanya seperti itu, tetapi juga bisa membantu dalam proses pembelajaran ketika disupervisi. Misalnya, contohnya di kelas berapa? Jagat itu kelas berapa? Kelas 3. Nah, misalnya Jagat kok istilahnya mayu-mayu. Nah, ketika di awal kita tanya, Bu, saat nanti saya supervisi jenengan, saya bisa bantu apa? Ini Jagat begini, saya minta tolong begini. Itu boleh, nggak apa-apa. Jadi saya Jagat ben orang mayu-mayu dikei pengaman mewarnai misalnya. Nah, kita yang bagian mengamankan Jagat itu untuk duduk mewarnai, dia nggak pergi kemana-mana. Karena nanti khawatirnya ketika kemana-mana akan mengganggu proses KBM. Itu boleh. Atau misalnya dalam proses penilaian, Bu, saya tolong, ini ada lembar observasi, nanti saya akan diskusi, tolong dicatat siapa yang anak-anak aktif, kemudian isinya apa, apakah mereka mengikuti diskusi dengan baik, apakah mereka malah mengganggu dan sebagainya. Boleh kita juga menjadi tim penilai dari laporan pandangan mata atau hasil observasi. Kemudian berikutnya, niat kita kuat akan tampak dari cara kita berkomunikasi netral. Rasa di hati ringan, sabar, tidak terburu-buru, rasa ingin tahu, tumbuh lebih kuat. Nah itu, ketika kita benar-benar niat, maka kita akan hadir sepenuhnya, here and now. Kita akan di sini dan benar-benar mengamati, mencatat, dan juga membantu dalam proses di KBM tadi. Berikutnya adalah prasupervisi. Nah ini, luangkan waktu 5-10 menit untuk menetapkan tujuan supervisi kali ini. Jadi ketika teman-teman di prasupervisi itu perlu ditanyakan bahwa jenengan pinginnya apa? Kan macam-macam. Ada yang saya pengen apakah metode yang saya pakai ini sesuai dengan kelas ini, karena kelas kita terutama kelas atas ya yang gurunya paralel ya dan guru mapel ya, kan bisa membandingkan nih per kelas kayak apa, kecuali kalau kelas 1 mungkin atau kelas 2. Nek guru kelas 1 mungkin enggak ya, kelas 2 yang masih pakai tematik gurunya kan ya itu baik gitu kan, jadi dia nggak bisa membandingkan. Tetapi kalau yang ini bisa tadi membandingkan apakah metode ini cocok di kelas ini atau cocok di kelas yang itu. Kalau kelas 4 kan beda-beda tuh, 4D antengepol, 4A rodorani, 4B superami, 4C rodantem gitu kan. Jadi metode yang di 4A berhasil belum tentu di 4D berhasil, yang di 4D berhasil belum tentu di 4B berhasil gitu. Ada itu tujuannya, misalnya tadi apakah metode yang saya pakai atau mungkin penilaian yang saya ini udah benar atau enggak, itu juga bisa dilihat dari situ. Atau mungkin beliau pengen, saya pengen dilihat lebih detail tentang cara penyampaian saya. Nah bisa seperti itu, cara penyampaian materinya. Atau bisa jadi beliau hanya ingin melihat bahwa bagaimana saya mengendalikan kelas, itu juga bisa. Untuk kelas-kelas tertentu seperti 6D, 4B, itu hanya dalam proses pengendalian kelas saja sudah bisa. Kok masuk di situ selalu nggak terserah materinya. Kenapa? Karena kondisi kelasnya karuan dan tidak bisa mengkondisikan kelas. Jadi bisa kayak gitu. Jadi tetapkan tujuan supervisinya. Kemudian ajukan pertanyaan. Bagaimana cara menetapkan tujuan tadi? Dengan mengajukan pertanyaan. Saya ingin bantu mengembangkan kompetensi yang mana? Tadi tujuannya jelas, jadi kan kelihatan apakah hanya cara penyampaian materinya
bagian mana nanti yang Bapak Ibu ingin saya mengamatinya. Bisa jadi kan kita mengamati nggak dari awal sampai akhir kan? Bisa jadi ketika awal aja, atau selama ini hanya pas karena kita nggak datang sepenuhnya, ya pas kita ngeh aja yang kita lihat, yang nggak kita ngeh kita nggak lihat, kan bisa jadi. Nah yang terakhir adalah bagaimana penilaian Bapak Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini. Nah tadi tujuannya apa? Nek menurut jenengan saya mengamati itu, apakah nanti tujuannya akan tercapai? Seperti itu. Berikutnya adalah, ini masih ada satu, catat, ya seperti biasa. Nah ini adalah supervisinya. Nah ketika datang sebagai supervisi atau di momen hari-harinya itu, nah silakan duduk di bagian belakang kelas di posisi yang tidak mengganggu jalannya kelas. Kita bisa membantu proses dari pembelajaran tadi, tetapi kita juga tetap harus menempatkan diri bahwa pemegang peran utama, pemegang kendali kelas itu adalah beliaunya. Kemudian amati, catat hal yang dilakukan yang selaras dengan kompetensi yang ingin disampaikan. Jadi yang bagus juga dicatat, gitu. Jangan cuma yang kurang-kurang yang dicatat. Kemudian catat yang dilakukan dan melebihi kompetensi yang ingin dikembangkan. Catat hal yang dilakukan dan belum sesuai dengan kompetensi yang dikembangkan. Kembali lagi, lakukan dengan netral tanpa penilaian, gunakan mata pengamat. Nah tadi ketika dalam proses selama supervisi kita itu bisa here and now, menghadirkan diri kita sepenuhnya, otomatis nanti kita akan di bagian bawah itu bisa kita penuhi. Berikutnya pasca supervisi. Ada apa dengan pasca supervisi? Saya yakin ibu-ibu sudah pada melakukan pasca supervisi ini, tetapi mungkin tingkat kedalamannya berbeda-beda. Nah, kenapa kok tadi judulnya di awal adalah supervisi akademik dengan pendekatan atau berbasis coaching? Itu lebih di sini, di pasca supervisi. Nah, selama ini saya lihat dari foto-foto ya, dari laporan-laporan itu ada yang sudah duduk berdua. Itu sudah tepat sekali. Duduk berdua. Kenapa? Karena dalam pasca supervisi itu kita akan menyampaikan hal-hal yang bersifat pribadi. Jadi harapannya kita duduk berdua, bukan forum makan siang ketika kita berada di sana. Mau tak supervisi ya, jenengan masukannya gini. Harapannya nggak seperti itu, tetapi duduk berdua di yang agak private gitu. Kenapa? Karena kita akan berbincang-bincang kurang lebih 15 sampai 30 menit. Monggo sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Apa yang akan kita perbincangkan? Nah, yang pertama adalah tadi pembelajaran orang dewasa terlebih dahulu. Bukan langsung dengan kemarin supervisinya ini, masukannya tuh ini. No, nggak kayak gitu. Tapi kita gunakan dengan pembelajaran orang dewasa. Seperti apa? Bagaimana Bapak Ibu menilai diri sendiri terhadap performa dalam kompetensi tadi. Jadi biarkan teman-teman kita itu mengevaluasi diri mereka sendiri. Kurangnya ini nanti. Nggak bisa mau dipancing. Ketika pembukaan gimana? Evaluasinya gimana? Oh iya, saya tadi doanya lupa. Bisa. Oh iya, tadi saya tidak ketika pembukaan, saya tidak menyiapkan anak-anak dulu duduk di tempatnya bisa Mbak Irono, Mbak Irene, saya Indonesia Raya Ramaruan gitu. Ada yang kayak gitu. Ada yang bilang saya tadi ada salah konsep. Nah, tadi saya begini. Jadi teman-teman itu biar menilai dirinya sendiri dulu. Kenapa kok seperti itu? Lebih enak menilai diri sendiri daripada dinilai oleh orang lain. Jadi kalau sudah ada catatannya sendiri-sendiri, kita tinggal mengembangkan dari apa yang disampaikan. Berikutnya, apa yang membuat Bapak Ibu menilai demikian? Nah, alasannya, jangan kok tadi pembukaannya kok nggak menyiapkan anak-anak terlebih dahulu. Alasannya apa? Oh, tadi saya terus mikir materinya, karena materinya ada, kudu tak boleh kabeh, kudu dalam 2 jam. Saya sampai lari mengkondisikan anak-anak, nah seperti itu. Jadi mereka punya alasan sendiri-sendiri. Nah, sebenarnya dari alasan itu sudah bisa memunculkan solusi sebenarnya. Cuma fungsinya kita apa? Bertanya. Kita tuh cuma nanya ke baik. Nah, kemudian sampaikan, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Nah, tadi bisa jadi ketika evaluasi kan ada bagian-bagian yang
sudah terevaluasi oleh dirinya sendiri. Tetapi nek kata yang paling bagus itu kan yuk delok wong liya. Nah, dari pengamatan kita sebagai orang tua, bagian mana yang dulu. Tetapi ingat, sampaikan dulu hal yang positif. Bu Rani tadi sudah bagus, sudah membuka dengan es bikin terlebih dahulu. Anak-anak mainan dulu, jadi lebih bersemangat. Oh ya, itu APS di sini. Yang kedua, Bu Rani tadi hebat, alat peraganya nggak ketinggalan. Ada loh yang kelasnya di atas, kantornya di bawah. Alat peraganya ketinggalan, turun dulu. Kelasnya tinggal naik lagi. Mau nyatet nilai, daftar nilainya kayak medun nih. Ada yang kayak gitu, dan kelasnya biasa nih bubar ambiar nek bola balik ditinggal. Karena persiapan kita yang belum mantap. Ada yang kayak gitu. Nek nggak dikasih masukan yo, aku ngene malah jawab. Berikutnya, sampaikan hal-hal yang teramati sesuai atau lebih baik dari standar keinginan. Saya mengamati tadi pada saat jenengan gini, jenengan melakukan ini itu sudah sesuai dengan standar yang kita inginkan. Misalnya jenengan tadi sudah memberikan reward kepada mas ini, reward verbal atau reward jempol, sudah bagus, itu disampaikan. Baru nanti kita akan menyampaikan bagaimana pendapat Bapak Ibu tentang, sebelumnya ya betul, bagaimana pendapat Bapak Ibu mendengar ini. Kemudian ketika kita sudah menyampaikan itu, pandangan mereka gimana? Berikutnya, ini masih di sesi supervisi. Namun demikian, saya juga melihat hal-hal yang masih dikembangkan. Nah, jadi termasuk saya ya, ini diksinya. Tadi saya bertanya kepada Ustazah Sri dengan kata kira-kira menurut Ustazah Sri. Nah, sebaiknya pilihlah kata yang positif. Kira-kira itu mantep apa enggak mantep? Tidak mantep. Nek tidak mantep ki koyone ana sing kurang gitu. Tetapi nek menurut pendapat Ustazah Sri, pilih yang mana? Kira-kira kalau Ustazah Sri gimana? Atau menurut Ustazah Sri enak yang mana? Menurut Ustazah Sri. Kemudian ketika kita bertanya itu pakai kata tanya terbuka. Coba misalnya, apakah Bapak Ibu tadi pagi sarapan? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, Bapak Ibu tadi pagi sarapan apa? Enak yang mana? Enak yang kedua. Kenapa? Kalau yang pertama itu adalah pertanyaan tertutup. Meng iya atau tidak? Apakah Bu Sarni tadi pagi sarapan? Enggak, titik. Tapi nek tadi pagi Bu Sarni sarapan apa? Dia langsung ngomong banyak nih. Aku tadi gitu. Nah, dari semakin banyaknya teman-teman itu menyampaikan, kita tuh cuma tinggal mengantarkan dan mengambil benang merahnya. Itu saya juga masih banyak belajar di situ. Nah, misalnya tadi saat pembelajaran saya mengamati dengan melakukan ini. Kalau tadi saya lagi supervisi itu memberikan rumus, itu ngomongnya pokoknya kalau sudah ini tuh hasilnya akan begini. Nah, kata pokoknya itu kurang tepat. Nah, tak kasih rumus ya. Rumusnya adalah begini, itu kan lebih enak. Kalau kata pokoknya, nah wis repot nih. Karepe dhewe begitu, tetapi ketika dicerna di otak itu lebih enak. Rumusnya itu seperti ini. Nah, pokoknya kayak ini. Gitu. Nah, ajak membicarakan rencana tindakan untuk selanjutnya. Nah, tadi ketika teman-teman sudah mengevaluasi dirinya sendiri, terus kita menyampaikan hal positif, lalu menyampaikan hal yang perlu ditingkatkan, kemudian ditanya lagi, menurut jenengan gimana? Oke, kita merasa mengamati itu, memberikan, sepertinya jenengan perlu mengkondisikan kelas
ada kesamaan satu benang merah yang sama. Setelah itu dari diskusi kita ini apa yang sudah terbayang untuk Bapak Ibu lakukan meningkatkan performa di daerah ini. Nah, dari sini Jok bisa ketahuan setelah ini mau lanjutannya apa? RTL tadi yang disampaikan Bu Siwi, RTL tadi. RTL-nya arah apa gitu. Misalnya kalau tadi saya kesusu mikir ke materinya untuk segera disampaikan sehingga saya tidak mengkondisikan kelas sebesar. Nah, kedepannya jenengan maunya gimana? Oh ya, sebaiknya saya nanti dia akan jawab sendiri. Sebaiknya saya akan mempersiapkan dulu kelas biar siap, baru saya menyampaikan. Jadi yang menemukan solusi kalau bisa ya penjenengan sendiri, bukan apa tadi supervisornya. Begitu. Kemudian tadi sampaikan bagaimana hasil pengamatan, kemudian dicatatkan dalam formulir supervisi. Kemudian setelah itu bagaimana pendapat beliau tentang proses ini. Itu. Nah, terakhir tips. Nah ini tadi kenapa kok coaching? Rasa nggak coachingnya di mana? Kerasa nggak coachingnya di mana? Coachingnya itu ada di pertanyaan-pertanyaan saja. Jadi yang menemukan solusi untuk jadi lebih baik adalah beliaunya sendiri, bukan supervisornya, bukan coachnya. Itu. Fokus pada orang yang disupervisi, terbuka dan ingin tahu, mengajar, berpikir ke masa depan. Hadir sepenuhnya, gunakan kemampuan mendengar dan bertanya. Seperti kalau kita menyelesaikan kasus kayak Bu Siwi mendudukkan anak-anak, itu kan mendengar dulu toh, bukan kita yang banyak ngomong toh. Kamu ngomong dulu, gentenan nih ngomong, wes kamu sekarang versi kamu gimana? Mendengar dulu. Nah, dari yang jawaban atau pembicaraan itu baru kita bertanya. Katanya si ini tadi begini, kok kamu bilangnya begini, yang benar yang mana? Nah, tugasnya itu hanya mengkonfirmasi aja. Gitu. Kemudian gunakan rasa. Nah, tadi ada empatinya. Empatinya di mana? Menyampaikan hal-hal positif terlebih dahulu. Baru masukan. Kemudian ada lagi selain kata apakah, selain kata kira-kira. Kalau yang disarankan malah yang bagaimana, karena itu terbuka. Bagaimana, mengapa. Jadi bisa eksplor lebih panjang. Nah, dari sini ada pertanyaan atau masukan? Atau konfirmasi sudah dari teman-teman yang sudah tahu? Mungkin apa namanya tinggal kita pun kita bisa tanya. Terus fungsinya itu apa ya? Bingung ya? Nah, dari situ kita belajar bahwa evaluasi diri sendiri selama ini belum terjadi. Berarti selama dia jadi guru pernahkah melakukan revisi di RPP-nya? Malah jadi pertanyaan yang tanda tanya besar, kayak gitu. Ya apa ya? Karena bingung, berarti dia sendiri melakukan sesuatu yang dia sendiri belum paham. Nah itu juga. Satu lagi, ini udah selesai. Udah. Lalu kita bangun ya, kita bangun itu sama. Lalu dari itu musuhnya itu.
evaluasi itu dilaksanakan. Jadi kalau itu kita sudah menjadi kebiasaan jadi kita tidak pusing gitu. Saya lihat kemarin itu contoh kecil adalah saya bukan menilai ya, tapi yang terjadi gitu ya. Itu sebagai masukan juga buat saya. Ketika kemarin PAI, kami mendapati beberapa guru itu baru ngeprint, kemudian ketika ngeprint lupa bahwa itu copy paste dari SD yang lain, RPP nih, gitu. Bahkan RPP untuk hari itu dia nggak punya. Kalau kita bangun sama-sama bahwa supervisi itu bukan untuk mengevaluasi, itu tentang dirinya, insya Allah apa yang kita lakukan itu hanya kita sombong saja. Sebenarnya bahwa ya kita sudah punya mungkin itu. Terima kasih masukannya. Nah, kayak gitu tuh kan nggak bisa dibangun hanya dalam waktu yang singkat gitu. Termasuk mempersiapkan diri itu termasuk dari bagian evaluasi yang disampaikan Bu Zarni. Saya menilai diri saya aja bingung gitu loh. Seharusnya kayak kita sudah lebih dari 2 tahun mengajar, tuh iso ketok, iso ngerti apa sih kurangnya nih, di sini kurangnya gitu loh. Dan apa enggak? Atau kalau enggak, ketika ngajar di video kayak gini, anak-anak mau rame lah ribut kayak apa enggak masalah, enggak apa-apa. Tapi dari nanti ketika kita membuka lagi videonya, kita tuh oh aku kurangnya nih, oh aku tuh ininya kok ekspresiku begini, padahal yang saya sampaikan adalah begini. Ada ketidaksesuaian di situ. Oh ada anak yang kok secara apa diskusi dia sudah menyampaikan, aku kok menang baik, tidak memberikan ekspresi apa ribet apapun gitu. Itu nanti akan bisa ketika videonya diputar kembali. Kalau tidak ingin dilihat oleh orang lain, gitu. Jadi perlu dipertanyakan justru. Selama ini aku ya bingung ya. Berarti sudah, wow, sudah kudune anaknya 100 semua dong. Nek jenengan nggak bisa mengevaluasikan harus sempurna. Kan jadi pertanyaan teman-teman. Ya tuh ya. Karena saya supervisi lah itu. Ada orang muda. Tadi kalau kita menghadirkan diri kita benar-benar ketika supervisi, kita ngerti kondisi kelasnya apa, beliaunya penampilannya bagaimana, oke toh. Mau yang diberi masukan yang mana, yang positif yang mana, yang negatif yang mana. Kecuali kalau kita memang tidak menghadirkan diri kita sepenuhnya, saya mikir ke kumbahan saya kurang dicereng atau dan lain sebagainya. Gitu. Ada lagi? Cukup ya? Oke, semoga dengan yang sedikit ini bisa bersama-sama melakukan supervisi ini. Kita tutup, mohon maaf dari saya banyak sekali ya. Saya kan ini teman-teman kemarin dari sudah terus ini supervisi lagi. Bagaimana ya kok yang wilayah Itu kalau supervisi sudah jadi konsep dulu, yang supervisi salah 3 kali pun dan secara administrasi kan sudah bahkan ada yang ketika di supervisi kira punya kayak di supervisi. akhirnya yang sudah merasakan apa ya, merasakan supervisi itu yang jaluk itu yang sampai saya di supervisi itu hanya Nah itu kita bangun itu yang bukan ketika supervisi kalau lengkap hari-hari. ya saya kembali ke mau beda ya. Saya tutup. Mohon maaf dari saya banyak kekurangan, semoga bermanfaat yang sedikit ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kita